Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 589 Aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Ekspresi kedua pemuda itu berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Kata-kata Lin Yu pasti tidak mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Lin Yu bergerak, jadi mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Jika Lin Yu benar-benar gunakan belati pada salah satunya, dan salah satunya telah jatuh. Menyerah. Dengan kemampuanmu, apakah kamu masih layak untuk melawan Tuan He? Ya, takdir penting. Menyerah. Babak berikutnya. Lanjutkan ke babak berikutnya. Semua orang yang hadir membantu Lin Yu berteriak dan menekan kedua pemuda ini. Jika kedua pemuda ini menyerah, mereka akan meninggalkan cukup energi Lin Yu untuk menghadapi Fujiwara terakhir. Mendengar teriakan kerumunan, kedua pemuda itu saling memandang dan terlihat sedikit malu-malu, seolah mereka ragu-ragu. Hal-hal yang tidak berguna. Di bawah kandang pertempuran, Fujiwara tampak melihat ketakutan di wajah kedua juniornya. Raut wajahnya merosot, kakinya terhempas, dan kucing itu bergegas menuju kandang pertempuran dengan cepat. Meskipun dia adalah seekor kucing di pinggangnya, kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak membuat suara sedikit pun. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke punggung Lin Yu, meraih jaring besi di kandang, menendang kakinya, dan dengan cepat melompat. Di bagian atas sangkar, dia mengeluarkan pedang Jepang di tangannya dan dengan cepat melompat ke arah Lin Yu. Di bawah ujung pedang di tangannya hanya menunjuk ke atas kepala Lin Yu. Karena rangkaian aksinya terlalu cepat dan tersembunyi, dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dia berdiri di kandang pertempuran hanya mengawasi kedua pemuda itu, jadi dia bahkan tidak memperhatikan Fujiwara yang jatuh dengan cepat dari atas. Hati-hati. Semua orang di venue buru-buru berseru pada Lin Yu setelah bereaksi. Tapi sudah terlambat, dan ujung pisau di tangan Fujiwara sudah meluncur ke kepala Lin Yu. Fujiwara tampak sangat gembira, dia tidak menyangka He Jiarong ini akan menjadi sangat lemah. Dia akan membunuh anak ini segera setelah dia menembaknya. Jika anak ini terbunuh, bonus lebih dari 10 miliar tentu saja tidak akan dibayarkan. Ketika saatnya tiba, guru pasti akan berusaha keras untuk memujinya. Ledakan. Dengan suara yang teredam, dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa dia benar-benar jatuh di atas tikar gulung, dan pedang Jepang di tangannya juga telah dimasukkan ke dalam tikar. Itu tidak benar. Bukankah seharusnya itu dimasukkan ke dalam kepala He Jiarong? Dia terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yu tiba-tiba menghilang dari matanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk mencarinya, tetapi saat ini sol sepatu besar telah terbang di depannya. Dia hanya merasa matanya gelap, hidungnya panas, dan seluruh kepalanya yang atas dan bawah terbang keluar, dan menghantam pagar besi di belakang dengan ledakan dahsyat, dan tiba-tiba jatuh sedikit, dan mimisannya mengalir di seluruh wajahnya. Ini baik. Semua orang di aula tiba-tiba menghela nafas lega, dan segera melambaikan tangan mereka dalam kegembiraan dan berteriak kepada Lin Yu. Tuan Fujiwara, sama-sama. Saya sudah bilang, sama-sama, sama saja untuk kalian bertiga. Lin Yu tersenyum tipis dan menepuk-nepuk telapak kakinya, tampak wajah Fujiwara mengotori sol sepatunya. Kedua pemuda di belakang melihat bahwa senior mereka akan datang. Ekspresi mereka tertegun, dan mereka bergegas kembali sambil memegang pisau pendek di tangan mereka. Katakan, ini disebut Suan Zongbu, leluhur, Subuliu, Anda. Wajah Lin Yu dingin, tubuhnya ditekan, langkah kakinya salah, dan perawakannya menyembunyikan bilah di tangan kedua pemuda ini. Luka darah di kaki kiri dan kanan kedua pemuda itu dipotong. Ada rasa sakit di kaki kedua pemuda itu, dan mereka tersandung di bawah kaki mereka dalam sekejap, dan mereka tiba-tiba melompat keluar dan menghantam jaring kandang yang berlawanan. Limbah. Saat ini,
Fujiwara yang pertama bangun, dia memegang pedang Jepang di tangannya dengan erat, melirik kedua adik laki-laki di samping, memarahi dengan marah, dan kemudian membujuk hidungnya yang berdarah. Hahaha. Penampilannya yang lucu segera membuat semua orang di aula tertawa. Mendengar tawa semua orang, Fujiwara merasa malu dan marah, dan menyebarkan semua amarah ke tubuh Lin Yu. Tiba-tiba dia berteriak, mengangkat pedang Jepang di tangannya dan menebas ke arah tubuh Lin Yu. Teknik pedang tampak berantakan. Tampaknya tercengang oleh amarah, meretas dan menebas Lin Yu tanpa rutinitas apapun. Semua orang yang hadir tiba-tiba membicarakan Fujiwara, dengan wajah penuh hinaan, merasa bahwa skill pisau Fujiwara seperti orang mabuk dengan pisau dan menyayat dengan pisau, hanya tersisa satu kecerobohan yang tersisa. Tapi Lin Yu tidak berpikir begitu, dan ekspresi acuh tak acuh yang sebelumnya tiba-tiba tertutup. Teknik pedang Fujiwara ini kelihatannya berantakan, tapi tempat di mana setiap tebasan pedang itu mematikan dan sulit untuk dipertahankan, dan itu membuat orang sedikit lelah untuk menghadapinya. Ini harus menjadi teknik pedang yang sangat kuat dalam kekacauan Liga Master Kendo. Potongan pisau. Karena ini adalah pertama kalinya bersentuhan dengan pisau jenis ini, dan kecepatan Fujiwara sangat cepat, Lin Yu sedikit kewalahan untuk sementara waktu, terus-menerus menggunakan belatinya untuk menahan pisau kacau yang dipotong oleh Fujiwara. Faktanya, jika Lin Yu mengerahkan semua kekuatannya, dia akan bisa mengalahkan Fujiwara, tetapi dalam kasus itu, dia tidak akan bisa melihat semua teknik random slash. Namun, setelah beberapa putaran, setelah Lin Yu memahami teknik pisau yang tampaknya berantakan tetapi tidak tertandingi ini, dia mencibir, tanpa ragu-ragu. Pada saat Fujiwara memotong pisau di tangannya, Lin Yu tidak mundur, tubuhnya tergesa-gesa ke depan, bahunya menghantam perut Fujiwara, dan pada saat yang sama ia mampu menghindari tusukan pisau fatal oleh Fujiwara. Pada saat yang sama, Lin Yu memutar belati di tangannya dan membantingnya ke paha Fujiwara, dan pada saat yang sama menariknya dengan keras. Semburan darah terciprat ke seluruh lantai. Apa? Fujiwara berteriak, terhuyung-huyung di bawah kakinya, jatuh ke tanah dengan pantatnya, memegangi pahanya yang berdarah dan meratap. Sword Master League, tapi itu saja. Lin Yu melirik Fujiwara, berkata dengan acuh tak acuh, merasa sangat bahagia di dalam hatinya, dan kebencian yang telah dipaksa Tokugawa keluar dari Departemen Intelijen Militer sebelumnya langsung musnah. Oke, sial, itu luar biasa. 1 pilih 3, hancurkan, hancurkan. Sial, Xiao Dongyang, sekarang kau lihat betapa hebatnya China. Emosi orang-orang di seluruh aula tiba-tiba tersulut, dan mereka berdiri dan berteriak menyapa, bertepuk tangan Lin Yu tanpa henti, suara guntur bergegas menuju Xiao Han. Toyotomi, duduk di kursi di luar pengadilan, melihat bahwa muridnya telah disiksa setelah 3 lawan 1, dia tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dengan ngeri. Rasa malu dan amarah yang asli telah ditutupi oleh keterkejutan dan ketakutan yang dalam, menatap Lin Yu bergumam, ini, apa-apaan? Apa-apaan ini? Karena lama tinggal di Beijing, film Beijingnya yang jelek terdengar agak lucu. Kalau begitu aku, menang. Lin Yu samar-samar melirik hilangnya efektivitas tempurnya, dan hanya peduli bahwa biksu yang berteriak Fujiwara dapat bertarung, tetapi dua pemuda yang ketakutan dan berpura-pura mati, berbalik dan bertanya kepada komentator di bawah panggung, mengapa Anda tidak memberi selamat kepada saya jika Anda menang? Apa? Narator hampir menangis, dan mengumumkan dengan suara menangis, selamat. Selamat kepada Tuan He atas tantangannya. Sukses. Seluruh aula bersorak lagi. Ini sudah berakhir. Lin Yu menunggu beberapa saat dan tidak melihat teks lagi, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, bagaimana dengan bonusnya? Apakah kamu tidak membicarakannya? Selamat. Selamat kepada Tuan He karena telah memenangkan kumpulan hadiah 2,36 miliar di kumpulan hadiah. Selamat. Oh. Narator tidak bisa menahannya di akhir,
dan tidak bisa menahan tangis sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya. Taman bawah tanah mereka telah dibuka selama 10 tahun. Secara total, dia berpenghasilan kurang dari 20 miliar, dan Lin Yu semua dibawa pergi. Tidak ada yang tersisa. Toyotomi, yang duduk di sebelahnya, juga memiliki dada yang panas, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Beberapa murid di sebelahnya buru-buru datang untuk membantunya dan berkata dengan kaget, "Tuan, ada apa denganmu, Tuan?" Maaf kerajaan, maaf kerajaan." Toyotomi tidak peduli untuk menyeka darah di mulutnya, dan berkata sambil menangis. "Oh, Tuan Toyotomi, mengapa Anda begitu bersemangat? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bekerja untuk seseorang, jadi saya tidak akan memenangkan uang Anda? Mungkinkah Anda bahagia untuk saya?" Lin Yu tidak tahu kapan dia datang ke Toyotomi, dan berkata sambil tersenyum sambil menatapnya. Toyotomi terkejut tiba-tiba, lalu menangis, mengangguk dan berkata, "Ya, saya senang untuk Anda. Bahagia untuk Anda." Bunuh hati. Toyotomi kesulitan mengatakan bahwa, karena dipaksa oleh Lin Yu, dia tidak sabar untuk memukulnya sampai mati di tanah. "Kemudian merepotkan Anda untuk berbicara dengan keuangan Anda dan memasukkan uang itu ke rekening saya." Lin Yu tersenyum dan memberikan catatan dengan kartu banknya, "Saya akan duduk di sini dan menunggu." Berbicara tentang ini, dia berjalan ke sofa sebelumnya, duduk kembali, dan mengokang kaki Erlang dengan nyaman. Kakak kedua, sapi. He Jinqi mengacungkan jempol karena kegirangan, dan hampir melompat. "Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu, Tuan. Dia masih begitu agung, kemanapun dia pergi, dia adalah orang yang paling menarik perhatian. Mau tidak mau aku jatuh cinta padamu." Tiba-tiba, di belakang telinga Lin Yu, terdengar suara yang manis, menawan dan sangat indah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.